Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikut yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa terus istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya yang sampai kepada kita sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan keistiqomahan dapat kita jalankan hingga ajal menjemput. Harapan besar kita kelak di yaumul qiyamah, Allah takdirkan kita masuk dalam barisan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian, yuk kita beristighfar dulu kepada Allah dengan harapan melalui istighfar ini menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita, sehingga dengan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah meridhoi dengan apa yang kita lakukan, bil khusus dengan sholat qiyamul lail kita, dengan sholat qabliyah subuh kita, dengan sholat subuh berjamaah kita, dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan menjadi sarana, menjadi wasilah datangnya rahmat berkah Allah dengan keridhaannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dunub. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Ar-Raudhah, Ar-Raudhah ya, Raudhatus Shalihin. Soalnya ada juga Masjid Ar-Raudhah yang bil khusus kepada ketuanya dan seluruh jajaran pengurus masjidnya, dan juga para pini sepuh, para tokoh, para takmir, satiz, ibu-ibu, jemaah semuanya, baik yang hadir maupun yang menyimak melalui live. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa kita ini dijaga, dibimbing oleh Allah. Karena kalau Allah yang jaga, Allah yang bimbing, insya Allah kita selamat. Baik selamat di dunia maupun di akhirat. Karena hidup ini bukan milik kita, hidup ini milik Allah Al-Hayyu. Karena dialah Allah yang maha memiliki kehidupan, yang memberikan kehidupan. Al-Hayyu Al-Muhyi, Allah yang hidup, Allah yang tidak akan pernah mati. Dia pun Allah Al-Mumit yang maha mematikan seluruh makhluk yang hidup. Kenapa kita berdoa meminta kepada Allah? Karena ilmu itu adalah milik Allah juga, Al-Alim. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita membahas tentang evaluasi. Kalau ditanya tentang evaluasi itu biasanya yang terbersit dalam pikiran kita apa? Kalau ngedengar evaluasi, apa kira-kira? Nih sepengetahuan Bapak Ibu aja dah. Pernah dengar kan kata evaluasi? Apa kira-kira? Hah? Hal yang tidak. Oh, hal yang tidak baik dikoreksi. Kalau yang baik nggak usah. Hah? Oh, gimana? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang bernama
Sayyidina Umar ibnul Khattab pernah menyampaikan dengan kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sebelum kelak engkau dievaluasi oleh Allah, baik itu di dunia, di alam kubur, apalagi di akhirat. Kalau di dunia kita bisa nggak mengkoreksi? Bisa, asal punya kesadaran, asal punya kemauan, asal punya ilmu. Punya ilmu, punya kemauan, tapi nggak ada kesadaran, nggak akan mungkin. Karena ada orang yang nggak sadar dirinya melakukan kesalahan. Apa yang dia lakukan salah itu dianggap benar. Kalau nggak punya pengetahuan. Dan biasanya yang namanya evaluasi, kita ini tujuannya yang kita ingin coba angkat. Tujuan mengevaluasi untuk apa? Kan pasti punya tujuan. Untuk memperbaiki. Kalau yang sudah dijadikan lebih bagus, ya. Kalau yang tidak bagus kita perbaiki. Kenapa? Karena setiap diri, kata baginda Nabi, kulu bani Adam khoto. Manusia ini tempatnya salah. Al insan mahalul khoto wa nisyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat masyarakat Mekah saat itu, maka Rasulullah merenung, ingin melakukan sebuah perbaikan. Maka perenungan itu adalah bagian daripada evaluasi dengan apa yang dilakukan setelah Rasulullah mempublish diri untuk menjadi seorang Rasul karena diperintahkan oleh Allah. Awalnya menerima wahyu dalam kondisi yang sembunyi-sembunyi. Begitu sudah mempublish diri karena memang Allah memerintahkan, maka rintangan, tantangan, penolakan, intimidasi itu terjadi pada dirinya. Maka kemudian Rasulullah dibimbing oleh Allah pada suatu tempat namanya Jabal Nur. Di mana tuh? Jabal Nur ada di mana? Di Bogor. Oh, enggak. Mekah adanya. Kalau di Bogor tuh Gunung Salak. Tempat bertahanusnya Ahmad Musadek. Ya. Kalau di Mekah itu ada namanya Jabal Nur, ada nanti Jabal Sur, ya kan? Jabal Nur ada sebuah tempat namanya Gua Hiro. Ya. Nah itu merenung tujuannya untuk mengevaluasi tentang apa yang dilakukan. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul yang dekat dengan Allah, ya, Rasul utusan Allah itu mengevaluasi. Nah kita ini Nabi bukan, Rasul bukan, maka harusnya kita, kalau kita mengaku menjadi pengikutnya Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika sekiranya engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata baginda Nabi. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah ini menjadi uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nanti kelak evaluasi ini menjadi sebuah keharusan bagi sebuah organisasi. Itu berawal dari diri. Maka lahirlah yang namanya POAK, ya kan? Dalam ilmu manajemen, apa itu? Planning, organizing, controlling, terus executing. POAK. Nah, controllingnya terakhir. Ya. Kalau saya nulis buku judulnya The Balance Ways, itu action dulu, ya, action dulu. Kemudian ada planning, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa memplanning itu karena
adanya apa yang dilakukan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sebetulnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam Al-Qur'an surat ke-39. Surat apa itu? Surat Az-Zumar ayat 9. Apa yang disampaikan oleh Allah? Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Kata Allah, samakah orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Sama kan? Nah, pasti. Orang yang punya ilmu namanya orang yang cerdas. Orang yang tidak punya ilmu namanya orang jahil, bodoh. Cerdas itu pun nanti ada beberapa tingkatan. Nanti di atas cerdas itu ada namanya alim. Di atas alim ada namanya arif. Ya, arif itu bijak. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mempertanyakan ini? Agar setiap diri ini menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang sukses, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Manusia ini semuanya berkehendak, pengennya di dunia senang, di akhirat senang, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, di dunia sukses, di akhirat pun sukses. Namun kenyataan seringkali apa yang menjadi harapan seringkali tidak sesuai. Maunya A, keluarnya B. Maunya A, keluarnya C. Masih deketan tuh kalau B. Ada yang keluarnya nggak ada hurufnya. Artinya jauh. Nah, sebab itulah kenapa demikian. Rasulullah kemudian sampai melakukan hijrah beberapa kali, itu karena hasil evaluasi. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah selama 13 tahun di Makkah, pengikutnya nggak banyak. Rasulullah tidak lantas tiba-tiba menemukan masalah, minta sama Allah. Ketemu masalah, minta sama Allah. Rasulullah sisi manusianya harusnya kita coba pelajari. Coba aja Rasulullah ketika hijrah ditimpukin di Taif. Rasulullah doanya bukan minta dibalas, tapi bukan dibalas untuk dihancurkan, tapi mereka ini agar dibukakan hatinya dan pikirannya. Malaikat saja geram. Coba kalau kita dalam kondisi the power of kepepet, ya kan? Nah, datang fasilitas menghampiri kita, kita ini pengen naik pangkat. Nah, ini saya kan orang tentara, pengen naik pangkat nggak naik-naik, nih, ya kan? Datang fasilitas dari presiden, kira-kira terima nggak? Oh, terima lah pasti, nggak mungkin lah. Hanya orang-orang bodoh saja yang nggak diterima, mau dikasih, minta juga kagak. Nabi ini kan nggak minta, tiba-tiba datanglah malaikat, diutuslah oleh malaikat Jibril penjaga gunung untuk menimpakan gunung yang dijaga kepada orang-orang yang menyakiti. Tapi Rasulullah bilang jangan, mereka tuh nggak tahu. Maka kalau kita ini mau belajar kepada Nabi, makanya kalau cari fans, jangan fans yang lain, fansnya Nabi saja. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ini ketika kita menganggap diri kita ini berharga, ternyata orang gak hargain kita. Biasanya gimana tuh? Tersinggung gak? Tersinggung. Kan tidak semuanya kenal kita. Kadang ada orang, apalagi mohon maaf jadi komandan ya, yang biasa diikutin sama anak buahnya, tiba-tiba kan di luar wilayah. Ini nggak dihargain, marah. Nah kalau marah-marah kata yang dimarahin, nah siapa Anda? Saya kan bukan anak buahnya, ya kan? Anda bukan bos saya. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka strateginya gimana? Ya mereka belum tahu. Rasulullah sadar betul itu. Maka karena mereka belum tahu bahwa saya adalah seorang utusan Allah, maka mudah-mudahan kelak
keturunan-keturunnya itu menjadi pengikutnya. Dan doanya Nabi, Taif diberkahi oleh Allah, menjadi tempat yang subur, sejuk, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita ini kan seringkali beraktivitas, bahkan kebanyakan yang tidak sesuai. Sebetulnya bukan Allah tidak sayang dengan kita, karena kitanya saja yang nggak tahu. Kalau kita buka Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216, ya 216, apa yang disampaikan oleh Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kelihatannya baik untukmu itu belum tentu baik untuk kita di hadapan Allah, dalam pandangan Allah. Yang boleh jadi yang kelihatannya buruk belum tentu itu buruk untuk kita di hadapan Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah ini lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Nah, ini pentingnya evaluasi untuk mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Kita minta sama Allah sambil kita mengkoreksi. Ya, sambil kita mengkoreksi. Dan pentingnya evaluasi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi dalam sebuah sabdanya yang disanadkan dari Abu Hurairah, yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari di dalam hadis 2023. Kata baginda Nabi, la yuldagul mu'min min juhri wahidin marratain. Kata baginda Nabi, orang mukmin tidak akan terperosok 2 kali pada satu lubang yang sama. Itu ketika dia belajar, ketika mengambil hikmah. Kenapa tema ini saya angkat? Hari ini adalah pekan terakhir ya di 2025. Meskipun ada orang yang berpendapat itu kan tahunnya orang. Ya. Iya, emang tahunnya orang, emang kita bukan orang. Ya kan? Iya, itu kan agama lain. Emang agama lain bukan hamba Allah. Hamba Allah juga. Dan kita kan pakai juga. Betul kan? Kalau buka Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran. Bahwa Allah membuat dalam 1 tahun menjadi 12 bulan, itu Allah yang buat. Setahun ini berapa bulan? 12 bulan, ya kan? Cuman kalangan Islam punya tahun namanya Hijriah, supaya spesifik, supaya punya brand sendiri. Yang Masehi juga ada namanya tahun Masehi. Namanya Masehi dari nama-nama, ada dari nama dewa, ada nama ya ini orang-orang yang diyakini sebagai Tuhan. Tapi kita ini menggunakan tahun untuk keseharian kita yang memang umum. Memang bagusnya sih kita semua tahu. Kalau Hijriah sekarang bulan apa? Rajab. Rajab itu bulan keberapa? Oh, nggak hafal kan? Rajab itu bulan ke-7. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, dari 12 bulan itu kata Allah minha arba'atu hurum. Kalau di bulan Hijriah itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Di Masehi juga ada, yaitu Desember. Ya kan? Salah satu yang paling dijadikan sebagai hari raya. Hari raya siapa? Ya, saudara kita namanya dari Nasrani. Ya. Mereka memperingati kelahiran. Kelahiran siapa? Yesus. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kan keyakinan mereka.
Kita kan nggak boleh memaksakan mereka, karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Apalagi di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep ajaran Islam pun memang nggak boleh kita memaksakan agama orang. Yang diperbolehkan dakwahnya Nabi itu dakwah Nabi nggak pernah caci maki. Dakwah Nabi itu nggak pernah menipu orang supaya masuk Islam gitu, nggak pernah. Nah, dakwah Nabi itulah dengan kesantunan, membantu agama lain dengan baik, sehingga ada orang yang kemudian tertarik. Salah satu contoh, orang buta Yahudi yang senantiasa dikasih makan, padahal orang buta Yahudi itu sering caci maki di pasar. Tiap hari itu Muhammad gila, Muhammad pembohong, Muhammad itu tukang sihir, menipu orang tiap hari. Tapi Rasulullah ngasih makan. Sampai suatu ketika Abu Bakar Siddiq, itu ayahnya siapa? Siti Aisyah. Itu bertanya kepada putrinya, wahai putriku, adakah akhlak Nabi atau amalan-amalan yang pernah belum aku lakukan? Ya ada, dia bilang. Apa? Dia ini senantiasa rutin memberikan makan, seperti kayak piaraan gitu, Bang. Tapi dengan penuh kasih sayang. Di mana itu? Di pasar. Begitu lihat, lagi teriak-teriak gitu. Muhammad gila, Muhammad penipu, Muhammad tukang pembohong, tukang sihir. Hati-hati. Gitu. Kalau kita mungkin orang yang begitu dekat dengan orang yang kita fans, kemudian yang di-fanskan itu dicaci maki, kira-kira diapain? Langsung ditebas lehernya. Diapain? Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun sebenarnya dalam hatinya sempat kesal juga, pada Abu Bakar Siddiq ini orangnya lembut. Ya karena kekasihnya dicaci maki kan, dengan tidak pantas gitu kan. Tapi dikasih makan. Karena ini sunnah Nabi, ya, yang dilakukan oleh Nabi, Abu Bakar Siddiq tetap melakukan. Begitu makanan mau dimasukkan ke mulut, ditolak sama orang buta itu. Kenapa kau tolak? Kamu bukan orang biasa. Emang kalau orang biasa seperti apa? Makanan yang aku makan itu tinggal telan aja karena sudah dilembutkan makanannya. Ini makanannya kasar dan kau pegang pun kasar. Gitu. Itu nangis, Pak. Sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq itu nangis. Orang dicaci maki, dikasih makan dengan lembut. Kalau orang biasa dicekek, Pak, itu orang buta namanya. Nabi enggak. Ya kan? Nah, terus ditanya, betul gak kamu bukan orang biasa? Betul memang. Memang orang yang biasa ngasih makan saya kemana? Dia sudah wafat. Memang engkau tidak tahu siapa yang ngasih makan itu? Enggak. Siapa itu? Itulah yang kau caci maki setiap saat. Dia sampaikan bagaikan disambar geledek pada siang hari, siang bolong. Ya kan? Orang yang benci setengah mati, Pak, dicaci maki, dibenci, dicaci maki, tapi dibalas dengan kebaikan. Langsung saat itu pula si buta Yahudi menyatakan dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itulah memang harusnya dakwah seperti itu. Ini bagian evaluasi juga. Kenapa dakwah di mana-mana? Ya kan? Istighosah di mana-mana, bencana tak pernah berhenti, masalah terus-menerus turun. Ya kan? Itu harus dievaluasi. Presiden berganti terus, dulu diprotes minta suruh pilih langsung, sekarang pilih langsung. Begitu jadi diprotes juga, udah segala macam, ya kan? Nggak ada bagusnya. Itu bagi orang-orang yang hatinya diisi dengan kedengkian, diisi dengan kotor. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar Ibnul Khattab menyampaikan, hasibu anfusakum qabla untuk hasabu. Koreksi dulu diri sendiri sebelum kelak kita akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini tempat salah, tempatnya khilaf, Allah kasih kita ini perangkat. Apa perangkatnya? Dan untuk apa Allah kasih perangkat di dalam diri kita? Agar kita ini menjadi orang-orang yang punya ilmu. Dengan ilmu yang dimiliki, kita punya kompetensi, punya kemampuan untuk melihat diri. Jangan lihat orang dulu. Bukan evaluasi diri. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bisa melihat diri. Karena ada sebuah kalimat yang orang menyebutnya di hadis, padahal ini bukan. Apa itu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Dan untuk bisa mengenal diri, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba harus gali. Makanya tadi Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat ke-9, "Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Samakah orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Dan orang-orang yang menerima pelajaran adalah orang-orang yang akalnya dipakai. Di sini akalnya bukan menggunakan aklun sebagaimana bahasa yang lain dalam Al-Quran itu ada juga afala ta'qilun, ya. Tapi ini ulul albab, lebih daripada akal. Akalnya yang menggunakan nuraninya, sehingga dia bisa mengkoreksi diri. Kebanyakan di antara kita ini bisanya ngoreksi orang. Kalau ngoreksi orang mah gampang, Pak. Sebab itulah lihat perintah Allah ini, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri, jaga keluarga, baru yang lain. Maka kita ini kalau naik pesawat, ketika ada turbulen, itu kan ada turun tuh apa namanya, untuk ini apa namanya? Untuk bernapas tuh. Diperintahkan sama pramugari atau pramugara gitu. Apa yang diperintahkan? Dipakaikan dulu ke orang apa dirinya sendiri dulu? Diri sendiri dulu. Gimana kita akan bisa leluasa ya menyelamatkan orang, kitanya sendiri nggak selamat? Bahkan ada kalimat di dalam hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Dia harus tahu dulu tentang manfaat untuk diri. Enggak kemudian lantas tiba-tiba kita nih minta orang lain ya yang kita perhatikan, itu pasti akan hancur. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 2025 kita akan tinggalkan. Saya kemarin membahas di radio, temanya adalah refleksi dan resolusi. Evaluasi itu adalah refleksi. Refleksi itu bukan di tempat masas, bukan. Nih. Kalau belajar ilmu fisika, itu refleksi itu pantulan cahaya. Tapi dalam kehidupan itu refleksi itu evaluasi. Diperintahkan kita untuk berpikir. Apa yang dipikirkan tentang sesuatu yang sudah kita lakukan? Sudah sesuai apa belum? Untuk mengetahui tentang sesuai dan tidak, kita kan tentu harus punya pengetahuan. Nah, supaya punya pengetahuan, bagaimana caranya? Kita harus belajar. Belajar ini bukan hanya di tempat formal, tapi belajar itu bisa di mana saja. Termasuk saat ini. Ada orang bangga hanya dengan gelar, Pak. Tapi dengan gelar itu tidak jaminan orang bermoral. Belum lama ini saya ada yang kirimin seorang dosen
dia nyelak ngantri, ya kan? Kemudian sama kasir ditegur, begitu ditegur diludahin itu kasirnya. Ya, itu seorang dosen. Itu saya dikirimin itu kan video di daerah Makassar. Ya mungkin karena dirinya merasa diri berwibawa, merasa diri terhormat, dia nyelak karena mungkin yang ngantri dianggap kecil. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau setinggi apapun jabatan kita, mau setinggi apapun posisi kedudukan kita, nanti di padang mahsyar kita akan diantri dihisab itu, nggak bisa nyelak-nyelak itu. Coba aja nanti kita nyelak-nyelak. Ya kan? Orang akan terdecak kagum, orang kaya tapi low profile. Orang yang berilmu tapi tidak sok ketika ada orang yang menyampaikan nasihat kepada dirinya dan dia udah tahu. Maka coba kita ada orang pintar dinasihatin sama orang biasa gitu. Umumnya gimana tuh? Dia pasti, oh saya udah tahu, bikin tersinggung tuh orang, Pak. Tapi kalau orang pintar dinasihatin, oh iya baik terima kasih, kedengarannya enak gak? Enak, Pak. Begitu ada yang ngasih tahu, kamu nasihatin Syekh. Ya Allah, wah itu. Dia kan langsung kaget tuh. Tapi dia pasti orang itu akan merasa terdecak kagum. Luar biasa tuh orang. Ilmunya tinggi tapi tidak merasa sok tinggi. Hartanya banyak, oh tidak mentang-mentang hartanya banyak. Meskipun emasnya sampai ketiak, dia nggak dipakai waktu pengajian. Dipakai imitasi aja. Gitu. Meskipun mukenanya harganya 4 juta, dia pakai mukena biasa. Gitu. Meskipun rumahnya besar, dia biasa aja. Orang kan terdecak kagum dengan kesederhanaan. Meskipun sederhana relatif juga. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara naluri batiniah, nurani, setiap diri itu orang menghendaki yang namanya kebaikan. Cuman kenyataan di aktivitas keseharian kita seringkali bertentangan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Itulah pentingnya kenapa kita harus mengevaluasi. Maka harus masuk ke dalam diri kita. Kalau saya biasa memberikan program pelatihan, saya ini sering memberikan program pelatihan termasuk di Mabes TNI Cilangkap. Saya ini dosen juga di Sesko AD, Sesko AL. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah tema yang sering saya angkat. Apa itu? Inner journey. Melakukan perjalanan ke dalam. Kita ini kalau tamasya kan tempat-tempat rekreasi kan. Sesuatu yang ada di luar sana nggak akan mungkin ternikmati kalau di dalam dirinya hancur-hancuran. Coba aja, Pak. Orang dalam kondisi yang sedang marah diajak jalan-jalan. Ngantri dikit tendang-tendangin semua, Pak. Ya kan? Masuk restoran, ngantri juga. Dilempar-lemparin tuh meja, kursi. Kondisi batinnya nggak enak. Kan orang tujuannya namanya refreshing kan sebutnya. Refreshing. Berarti mengembalikan fresh. Biasanya kemana itu kalau refreshing? Tempat-tempat tamasya kan? Pertanyaannya, pulang fresh apa jadi capek? Itu evaluasi namanya. Duit keluar, ya kan? Badan capek, bahagia belum tentu. Refreshing padahal. Ada lagi anak muda sekarang sebut healing. Tahu gak healing? Healing itu pengobatan. Itu udah salah. Healing itu bukan jalan-jalan, pengobatan. Apa yang diobati? Mental. Maka sekarang dunia ini, masyarakat dunia saat ini sedang kena penyakit mental, namanya mental illness namanya. Mental apa? Illness. Mental yang berpenyakit. Dan sekarang isu dunia namanya mental health, mental sehat. Kalau mental sehat, Pak, nanti kelak dia kalau sudah terevaluasi dirinya, itu akan lahir yang disebut dengan
abundant mentality. Ya. Mudah-mudahan ini ketangkep nih kalimatnya. Ketinggian gak nih? Ini kalau ketinggian lambaikan bendera kuning ya. Tapi tetap saya akan terjemahkan. Abundant mentality ini adalah mental berkelimpahan. Oh, iya kan? Sehingga nggak ada yang namanya sesak dada, stres. Itu orang berkelimpahan tuh begitu. Itu gara-gara mentalnya sehat. Nah sekarang, bagaimana caranya dalam konsep Islam supaya mentalnya sehat? Mental itu terbentuk dari apa? Saya tanya, mental terbentuk dari apa? Nah sebelum terbentuk, mental itu apa sih? Yang disebut dengan mental, pernah kedengar nggak? Oh, kena mental tuh orang. Mental itu apa? Jiwa. Jiwa itu apa? Ini saya akan jiwa itu apa jiwa? Jiwa itu penggabungan antara ruh dengan jasad. Namanya jiwa. Kalau nggak ada ruh di jasad ini, jiwanya hilang. Makanya kalau di militer itu ada namanya jiwa korsa, jiwa solider, jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme. Nah itu jiwa. Dari mana itu? Dari apa yang didengar, dari apa yang dilihat, dari apa yang dirasakan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah ini ciptakan kita dalam kondisi ngeblank, nggak tahu apa-apa awalnya. Supaya kita ini tahu ini dan itu, Allah kasih perangkat untuk nangkep pengetahuan. Apa itu? Sam'un, pendengaran. Bukan udhunun. Udhunun itu kuping. Kalau kuping nggak punya pendengaran, namanya budeg. Iya kan? Dan budeg itu gimana? Biasanya lagi ngaji tidur, nggak kedengeran. Coba aja. Nggak tidur, tapi pendengarannya nggak konsentrasi sambil mainin handphone. Ya, konsentrasinya nggak akan sempurna. Ya kan? Dan biasanya manusia punya konsentrasi itu nggak banyak. Yang paling banyak itu hanya satu titik konsentrasi. Fokus namanya. Tapi itu nggak boleh kelebihan. Kalau kelebihan fokus juga lewat. Ya. Yang kedua, Allah kasih perangkat basor, ya. Basor itu penglihatan. Kenapa bukan ainun? Kalau ainun tuh mata, karena ada orang mata melek tapi buta. Dia nggak bisa ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Laki-laki yang nggak bisa ngelihat, yang dilihat hanya wanita doang, padahal bukan istrinya. Makanya gelap mata. Kirain istri saya. Gitu. Ada nggak kayak gitu laki-laki? Itu kalau udah kena pentung istrinya baru sadar, oh iya ternyata ini bukan istri saya. Gitu. Namanya selingkuh. Ya kan? Itu gelap mata namanya. Karena keseringan akhirnya digugat sama bininya. Ya kan? Nggak boleh ngomongin orang, dosa. Ya kan? Ini saya nggak ngomongin orang, Pak. Nggak ngomongin spesifik nama, nggak. Tapi ini umum. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mata tempatkan pada tempatnya. Antara mata dengan basornya itu dipakai. Antara udunun dengan samunnya nyatu. Jangan dipisah. Baru kemudian afidah. Afidah itu apa? Hati, tapi ada nurnya. Namanya hati nurani. Orang kalau pakai hati saja itu fluktuatif. Mana yang senang dia datangin, nggak senang dia tinggalin. Kalau nurani enggak. Mana yang baik dia akan jalanin, mana yang buruk dia tinggalkan. Itu nurani.
Makanya kalau manusia pakai nurani, sebagaimana kalimatnya nurani, nur dan aini. Ain itu mata, nur itu cahaya. Mata tanpa cahaya nggak akan bisa ngelihat. Masuk masjid, lampunya mati, matahari cahayanya hilang, nggak ada warna itu, cahaya nggak ada, tiang nggak akan kelihatan, tabrak juga. Maka orang hidupnya tanpa menggunakan nurani, dia nggak bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, maka nggak bisa evaluasi. Orang bisa mengevaluasi itu tahu, oh ini saya salah, ini benar. Itu baru bisa. Syaratnya untuk bisa mengevaluasi itu harus punya ilmu. Makanya baginda Nabi menyampaikan kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan fatahlik. Jadilah orang yang berilmu, karena dengan berilmu engkau akan dimudahkan. Dan bahkan Allah pun dalam Al-Quran surat ke-58 ayat ke-11 Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu. Oh. Iman gak cukup kalau nggak ada ilmunya, imannya ngaco nanti. Ilmu gak cukup kalau nggak ada imannya, dengan ilmu bisa nipu. Coba, banyak para penipu itu karena jago, Pak. Saya ngobrol sama orang OJK. Tahu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Tiap tahun itu, Pak, yang namanya nipu melalui online itu ratusan triliun. Bayangin itu. Nipu online. Yang ketipunya gak ngerti online, Pak. Coba kalau ngerti, nggak akan ketipu itu. Ada lagi, bukan hanya ketipu online, Pak, ketipu berangkat umroh. Betul gak? Ini harga murah, harga murah, harga murah. Nggak taunya memang dia nipu, Pak. Kitanya nggak ngerti, Pak, nggak tahu berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk beli tiket, berapa jumlah harga dasar untuk beli itu yang namanya hotel. Berangkat umroh 13 juta. Tiket aja kagak cukup. Ya, tapi ada orang, Pak, yang pernah saya nih ngasih tahu, ya kan, karena dia nginformasin ke saya, Rob, saya ini berangkat umroh harganya 18 juta. Dari mana? Oh ini aja, yang lain udah berangkat. Saya bilang hati-hati. Tapi dia nggak mau nerima, dikasih masukan. Akhirnya dia tetap berangkat. Meskipun itu berangkat, itu dana orang yang dipakai, namanya Ponzi, Pak, money game. Money game itu muter aja. Dan itu akhirnya apa yang terjadi? Dia tangkap kan, Pak, waktu itu kan. Karena ini sudah viral, Pak, maka saya berani menyampaikan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan bisa mengevaluasi kalau nggak punya ilmu. Makanya kenapa ilmu itu penting? Ya kan? Untuk apa? Semua aspek termasuk ibadah. Kalau kita nih nggak punya ilmu, ibadah kita kata baginda Nabi, mana amila amalan bi ghairi ilmin la tuqbalu mardudatun. Orang yang beribadah, beramal tanpa diiringi dengan ilmu, maka amal yang kita lakukan ditolak oleh Allah. Maka dikenal di kalangan ulama yang disebut dengan abid jahil. Abid jahil itu ahli ibadah tapi bodoh. Dia nggak akan diterima tuh ibadahnya. Makanya kenapa sampai-sampai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita ini belajar. Untuk apa? Bukan mewajibkan kita pintar, tapi hukum alam yang terjadi kalau kita rajin belajar. Masa sih kita sering dengar diulang-ulang kagak pintar-pintar gitu. Makanya kata baginda Nabi tadi disampaikan, orang mukmin yang baik itu adalah orang yang tidak akan pernah terperosok pada lubang yang sama. Artinya apa? Dia senantiasa mengambil hikmah. Kita nggak usah ngomongin skala yang makro, yang besar, yang kecil aja dulu.
Coba kita merenung, ya kan, merefleksikan diri, bermuhasabah setiap saat. Maka kalau habis sholat itu jangan assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Baca doa Allahumma antas salam, ya kan, bukan Allahumma lantas jalan. Itu berdoa itu jangan cepet-cepet, pelan-pelan, sambil meresapi tentang makna, arti yang dibaca. Kadang kagak ngerti kan, gimana kita mau nyambung, ya kan? Kemudian dia berdalih, dia bilang enggak, Allah kan tahu semua bahasa, begitu. Nah emang iya, tapi ente yang kagak tahu. Makanya belum belajar, supaya kalau kita ngerti akan esensi, itu akan jauh lebih meresapi. Kita nih kayak makan aja kan, makan kalau kita nggak tahu isi, akhirnya yang ada kita tujuannya supaya sehat malah jadi obesitas. Tujuannya supaya kita ini bertenaga malah lemes. Itu karena nggak tahu isi itu. Taunya tahu isi, ya kan, bukan tahu isi. Isi apa? Isi toge, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nih makan tahu isinya apa yang dimakan, nggak peduli itu enak di mulut atau enggak, yang penting enak di tubuh. Itu orang cerdas namanya. Nggak cukup, nggak banyak-banyak makan. Tapi karena kebiasaan, Pak, ya kan gitu. Kalau kebiasaan itu agak susah, Pak, karena sudah jadi karakter. Tapi bisa kita lakukan, kita sendiri, bukan orang lain yang mencoba merubahnya. Makanya Allah di dalam Al-Quran, ya, surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11, Allah menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bukan Allah nggak bisa merubah kita. Makanya ada sebuah kalimat dalam Al-Quran, sekiranya Allah mau, maka seluruh manusia dibikin beriman sama. Kenyataannya begitu nggak? Mau agama aja sampai ribuan, Pak. Ada yang para peneliti menyebutkan jumlah agama di dunia ini ada 5.000. Ya kan? Di Indonesia ada berapa agama yang dilindungi? 1, Islam. 2, Kristen. Kristen itu ada macam-macam, ada Advent, ada Katolik, ada Protestan, ya, ada Ortodok, semua lagi, Hindu, Buddha, Konghucu, terus itu doang. Oh iya. Itu dilindungi undang-undang itu, undang-undang yang ada di negara kita. Orang ada yang beragama, ya apapun ya nggak apa-apa, itu haknya. Wong Allah aja nggak maksa. Kita maksain. Paling ya keluarga kita. Kadang-kadang kalau pendekatannya hak asasi manusia, Pak, ke anak aja nggak boleh katanya. Tapi kalau kita kan punya tanggung jawab kan, orang tua. Anak harus dididik dengan sebaik mungkin supaya kelak anak ini membawa manfaat kepada kita. Apa manfaatnya? Supaya mendoakan kita. Menjadi sarana bahwa kita dikasih amanah oleh Allah. Anak itu dijaga dengan sebaik mungkin, termasuk akidahnya. Kalau sudah kita jaga ternyata mereka pindah, itu kan urusannya sendiri. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk memahami ayat Al-Qur'an surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 11 ini harus sangat hati-hati. Kenapa? Ini kayak seolah-olah Allah gak punya kuasa, hanya manusia saja yang punya kuasa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan mampu merubah. Kayak gitu. Itu ada yang menerjemahkan kayak begitu. Itu sama aja, itu saya bilang musyrik itu. Padahal ini kalam Allah. Nah, kita saja yang memahaminya. Maksudnya gini, bahwa ayat ini kita harus tangkap pesannya, bahwa Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk merubah, menentukan pilihan. Allah ini mengilhamkan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sisi baik, ada sisi buruk di dalam diri kita ini. Ada strongness and weakness.
Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau saya di training ada namanya evaluasi dengan pendekatan SWOT, ya kan? Nah, cuman ini kan kalau ini takut ketinggian ya. Jadi, nah apa yang harus kita lakukan perubahan? Kita sambil melihat tentang apa yang sudah kita lakukan. Surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Surat apa? Surat Al-Hasyr ayat 18. Surat Al-Hasyr itu surat ke-59. Apa yang disampaikan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qadamat lighad. Ayo orang-orang yang beriman dan bertakwa, sudahkah engkau memperhatikan tentang sesuatu yang sudah kau lakukan untuk hari esok? Ini refleksi dan resolusi ayatnya ini. Kan biasanya orang dengan masa lalu suka gak? Kebanyakan orang dengan masa lalu suka gak? Saya tanya, dengan masa lalu suka gak? Masa lalu adalah sejarah. Dengan sejarah ada yang suka gak orang? Ya, kenapa suka? Gimana kalau masa lalunya kelam? Suka gak? Introspeksi, evaluasi ya Pak. Sebetulnya masa lalu kebanyakan orang nggak suka, baik itu kelam ya apalagi apa namanya termasuk yang menyenangkan itu orang nggak suka. Kenapa? Yang kelam dia nggak mau nginget-nginget. Udah nggak usah ngomongin itu. Memang suami saya mah begitu. Gitu kan. Ini menyentuh perasaan saya nih. Gitu kan. Soalnya kenapa? Gue ditinggalin. Ya kan? Coba. Terus yang laki-laki, udah lo, jangan ngomong tentang masalah bini deh. Bini gue kabur. Nah itu kan kelam tuh. Enggak. Jangan ngomong kayak begitu. Emang kenapa? Istri saya sekarang udah nggak ada. Dulu beda banget istri saya, ada yang merhatiin segala macam. Nah kan sekarang udah punya istri. Beda banget sama istri yang dulu. Dulu sayang banget, sekarang morotin duit mulu. Gitu kan. Ya. Yang senang ataupun yang tidak senang, memang orang nggak suka dengan masa lalu kebanyakan. Kenapa? Yang senang cepat berlalu, ya kan? Pengennya lama-lama kan? Yang kelam, udah nggak mau diulang lagi. Jadi orang nggak mau, Pak. Tapi Al-Quran nggak boleh meninggalkan masa lalu. Kenapa? Masa lalu itu pelajaran. Kalau kita ini benci dengan masa lalu, maka hari ini Anda tidak akan pernah dewasa, Pak. Kita ini hari ini adalah hasil proses masa lalu. Hasil didikan yang sudah lewat, bukan yang akan datang. Karena yang akan datang misteri. Makanya waktu dibagi 3, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Ada lagi masa bodoh. Itu orang agak beres tuh. Ya kan? Ada masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Yang nggak beres namanya masa bodoh. Nah udah, hidupnya sengsara. Jadi kalau misalnya kita ini hidupnya susah mulu, nggak pernah merenung, ya udah, alamat di akhirat pun pasti susah. Benar, demi Allah. Orang di dunia hidupnya susah, di akhirat dijamin lebih susah. Berani-beraninya Bapak ngomong begitu. Iya. Yang membuat kita senang di dunia dan akhirat itu Allah. Makanya strateginya supaya kita senang, yuk coba kenalin diri. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Dari mana? Apa yang kita lakukan? Akan kemana kelak? Itu penting mengevaluasi. Kalau kita ini sudah kenal siapa diri kita, who are you? Who am I? Itu ada film kan, Jackie Chan yang main tuh. Hey, who am I? Ada yang pernah nonton gak film? Itu keren filmnya tuh. Kalau nonton film tuh jangan mukanya hiburan doang, ambil isinya. Saya lihat juga kayak sang kiai kayak gitu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini tahu tentang diri, Pak.
Masya Allah, kita nih nggak akan bisa Pak yang namanya untuk tidak bersyukur. Iya, dikasih COVID aja kemarin kita udah kelepekan Pak. Baru makhluk yang nggak kelihatan tuh. Virusnya nggak kelihatan, coba virusnya segede gajah Pak. Wow, lebih parah. Iya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini supaya bisa merubah, Allah tuh kasih yang namanya ilmu. Diturunkan Nabi udah nggak kehitung, diturunkan Rasul nggak kehitung, diturunkan kitab nggak kehitung. Yang kita hanya wajib tahu cuman hanya 4 kitab. Apa aja tuh? Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Itu pun nggak semuanya dipakai. Yang dipakai hanya 1, namanya Al-Quran. Al-Quran pun Pak, Bu, itu ayatnya banyak, tapi inti dari keseluruhannya itu tentang tauhid. Makanya kalau kita paham tentang kandungan, maka kita betul-betul akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya lihat, Allah menghendaki kita ini selamat. Allah ciptakan neraka bukan kita nih diminta oleh Allah untuk masuk neraka. Allah tuh nggak mau manusia itu masuk neraka Pak. Maunya Allah itu kita ini bahagia. Karena Allah itu punya sifat namanya Al-Bar. Al-Bar itu artinya maha baik. Orang jahat aja Pak, oleh Allah tetap dikasih rizkinya. Orang yang nggak pernah ingat sama dirinya pun Allah itu tetap dikasih. Meskipun ada kalimat fadhkurni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Itu kalimat Allah. Tetap dikasih oleh Allah. Tapi kitanya saja yang kadang-kadang nggak tahu diri. Dikasih gitu kan, dianggapnya itu punya saya, ya kan? Padahal nggak ada. Kita ini nggak punya apa-apa. Tubuh yang dianggap oleh kita adalah milik kita saja Pak, itu kan sebetulnya bukan milik kita. Kalau milik kita kan harusnya tetap Pak, nggak berubah. Sehelai rambut aja kita nggak bisa nahan Pak, meskipun yang udah putih dihitamin putih lagi Pak, kena wudhu rontok hitamnya. Punya jenggot ya kan, udah putih dihitamin, begitu wudhu rontok semua, kok putih semua Pak. Nah, ya kan, jauh. Artinya kita nggak bisa mengendalikan. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lihat baiknya Allah itu Pak. Ketika kejahatan, kita melakukan kejahatan, imbalan dari dosanya dihitung oleh Allah 1. Tapi lihat kalau kebaikan, Allah senantiasa melipat gandakan kan? Termasuk saat ini namanya Arba'atu Hurum, bulan Rajab. Bulan Rajab itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam hitungan Allah. Selama 12 itu ada 4 tuh. 4 bulan yang dimuliakan. Salah satunya Rajab. Ya. Yang kedua bulan Dzulqa'dah. Bulan keberapa tuh? 11. Kemudian ada bulan ke-12 namanya Dzulhijjah. Nanti ada bulan yang pertama namanya Muharram. 4 bulan. Siapa yang melakukan kebaikan di bulan 4 bulan ini dilipat gandakan. Makanya saya bilang kalau dosa itu tetap konstan, maka kalau yang namanya pahala terus bernambah Pak. Kalau kebaikan itu dilakukan. Kalau kita tahu tuh informasinya, maka biasanya semakin tua itu semakin banyak tumpukan pahalanya. Bukan dosanya, tapi memang semakin tua banyak. Kenapa? Kalau dilakukan, cuman kan gini, Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita, laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinal birro man amana billah. Kebaikan itu harus didasari dengan keimanan kita kepada Allah. Maka ada orang yang buat baik Pak, tapi bukan karena niat, karena Allah, nggak menjadi baik.
Maka coba kita niatkan semuanya karena Allah, makan karena Allah, tidur karena Allah, berkeluarga karena Allah, bekerja karena Allah, olahraga karena Allah, semuanya karena Allah. Niatkan Allah, 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 Allah. Termasuk taklim Allah, ya kan, niatnya Allah. Maka itu jadi kebaikan yang terus berlipat. Di bulan apa lagi nih, bulan Ramadan nanti. Makanya ketika bulan Rajab, ya kan, ulama seringkali mengajak, ya, memang tidak semuanya, ada beda pendapat, untuk berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, ya. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan juga sempurnakan umur sampai pada bulan Ramadan, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita evaluasi, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini malah sebagaimana orang-orang munafik yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat ke-9 ayat 126, kata Allah, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan au marratain thumma la yatubuna walahum yadhakkarun. Kata Allah, dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Ini orang-orang munafik itu begitu. Bencana datang, ini diemin kan, datang lagi bencana yang sama, itu berarti nggak belajar. Itu lagi, begitu lagi, begitu. Jadi kalau ada kesalahan, kita nih melakukan kesalahan 2 kali, ya kan, sampai bahkan 3 kali, apalagi berkali-kali, itu betul-betul nih orang gedablek gitu. Harusnya janganlah. Nah, itu pentingnya evaluasi. Makanya lihat puncak rukun Islam, itu namanya apa? Rukun Islam ada berapa? 1, syahadat. 2, 3, 4, 5, haji. Puncaknya ibadah dalam rukun Islam namanya haji. Puncaknya haji apa? Arafah. Tahu nggak Arafah itu apa? Arafah itu wukuf, ya, prakteknya wukuf. Wukuf itu apa? Diam. Di mana? Di sebuah tempat disebutnya Arafah. Arafah itu asal kata dari arif. Orang yang levelnya udah tinggi di atas orang yang punya ilmu. Arif itu adalah orang yang bijak, menentukan sikap. Meskipun dia pinter, tapi tidak guminter. Meskipun dia kaya, dia tidak mentang-mentang dirinya paling. Itu orang arif. Dia menempatkan, dia bisa merasakan perasaan orang. Itu orang arif. Makanya pulang dari haji harusnya mabrur, bukan mabur. Kalau mabur cuma terbang doang, ya kan? Kalau mabrur, itu berubah sikapnya. Nah, gimana supaya berubah? Nah, gimana mau berubah? Orang dia nggak punya pengetahuan. Orang berangkat haji, berangkat umroh, kadang-kadang jangankan pemahaman esensi, pemahaman ritual aja banyak yang terabaikan. Manasik ritualnya ada yang enggak. Nah, saya kalau biasa ngebimbing haji, ngebimbing umroh, itu saya sampaikan bukan hanya sekedar ritual, tapi esensinya. Kemarin saya bimbing keluarganya Pak Khairil Tanjung sekeluarga. Itu saya nulis buku judulnya tentang keseimbangan antara ritual dengan spiritual. Ritualnya tetap kayak sholat. Sholat kan ritualnya ada gerakan-gerakan tuh. Ada angkat tangan, ya, ada naruh tangan, ya, ada juga yang digelantungin. Nah, itu kan beda-beda, ya. Ada ruku, ada sujud. Itu kan gerakan ritual. Ya kan? Orang tidak dianggap sholat meskipun gerak-gerakan seperti itu bukan pada waktunya. Apalagi anak TPA, lagi praktek dia. Gerakannya sama, bacaannya sama. Orang nggak dianggap sholat, lagi latihan sholat. Orang sholat harus ada waktunya.
Selain ada waktunya, Pak, setiap gerakan-gerakan itu mengandung makna, mengandung esensi. Nah, jangan-jangan kita hanya gerakan doang. Ibarat makan cuman makan doang. Yang penting kenyang. Bahasa Jepangnya jibe, hijige sebe. Nah, gitu kan. itu bahasa Jepangnya jibe. Lu kalau tentara makan kue yang mekar di perut, ya kan? Ada itu. Ya, tentara itu saya sering suka dikasih tuh orang-orang marinir tuh. Itu kuenya kecil, Pak. Wah, tapi kenyang apa sore itu? Karena mekar di perut. Ya. Tapi itu kalau itu udah diisi segala macam itu. Kayak astronot gitu kan, makannya nggak banyak gitu. Nah, kalau orang yang biasa makan lalapan, makan sambal, wah itu jadi astronot pusing dah. Kagak ada yang dimakan ya kan. Masya Allah. Ini sampai jam berapa nih? Habis waktunya? Habis. Ya udah, silakan deh kalau mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan bagi-bagi besar menarik sekali. Kami kembali kepada jamaah, mungkin ada yang bersharing. Monggo kami kasih kesempatan, silakan. Tidak ada yang bertanya, boleh tema. Monggo silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kesempatan terakhir evaluasi itu syaratnya harus dihitung dikaitkan dengan pendapat masyarakat. Kalau tidak bisa dikatakan kritik masyarakat. Yang pertama bahwa kita ini kehilangan identitas. Banyak tokoh masyarakat tapi tidak bisa dijadikan tauladan. Banyak orang yang mendapatkan label Gus tapi tidak Gus, Habib tapi tidak bisa dan lain sebagainya. Yang kedua, ada juga kritikan yang begini sampaikan di media itu saya baca bahwa yang dibutuhkan sebenarnya bukan banyak yang menghafal Al-Quran, tetapi pengamal Al-Quran. Karena banyak orang-orang yang hafal Al-Quran namun dia tidak mengamal Al-Quran. Dan yang ketiga, terkait dengan banyaknya aliran. Kita ini mungkin sebagai orang tua menjadi kesulitan mana yang sebenarnya sesuai dengan ajaran agama dan mana yang tidak. Karena banyak aliran. Seperti contohnya Zikir itu ada dengan yang punya bulan, ada yang dengan lupa dan lain sebagainya. Yang ingin kami tanyakan ke Bapak, kedepannya bagaimana supaya kita dalam bernegara dan beragama ini sesuai dengan aturan dan kita menikmati aturan itu sesuai apa yang sebenarnya untuk evaluasi dan ini khususnya saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap banget nanya ya. Luar biasa. Memang kalau sudah punya makan asam garam kehidupan, ya, evaluasinya juga lengkap. Tapi begini, segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas izin Allah. Keburukan dan kebaikan yang ada di dunia ini Allah pula yang menurunkan. Makanya kalau ada musibah, kita kan berkata dengan doa yang diajarkan. Apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Memang yang namanya keburukan pun dari Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan apakah Allah tidak tahu bahwa Indonesia sedang punya masalah? Apakah Allah tidak tahu bahwa kita sedang susah? Allah tahu. Tapi Allah juga menurunkan begitu banyak solusi, cuman kitanya nggak mau. Gitu kan? Allah turunkan Nabi, maka saya bilang tadi Allah ini maha baik. Cuman karena kitanya nggak mau ngulik, nggak mau belajar, kita akhirnya nggak tahu. Jangankan tentang sesuatu yang di luar, sesuatu yang ada di dalam aja nggak tahu, akhirnya nggak tahu diri. Betul kan? Orang yang nggak tahu diri itu, Pak. Kalau dia bekerja, padahal jadi karyawan, lagaknya kayak bos. Itu nggak tahu diri namanya.
itu kalau jadi karyawan nggak akan naik tuh pangkatnya. Bukan ustadz gaya kayak ustadz, nggak tahu diri. Kalau orang yang tahu diri itu dia mengukur juga. Itu dalam bahasa SDM namanya kompetensi. Dia tahu kompetensinya. Nah, kaitan dengan yang namanya apa yang tadi ditanyakan. Allah ini sengaja membiarkan sebagaimana iblis dibiarkan, padahal Allah tahu bahwa iblis itu akan membuat kerusakan. Tapi itu saringan. Nah, untuk mengetahui siapa yang serius apa tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama halnya kita sekolah. Kenapa orang sampai rela bayar dan bahkan ngejar kepada sekolah di mana sekolah itu sulit meluluskan tuh lulusannya. Itu ada orang yang berani bayar mahal. Kenapa? Kalau bisa lulus, dia termasuk orang yang hebat. Kenapa Bapak Ibu tidak memasukkan anaknya sekolah, ketika masuk sekolah nggak pakai ujian, nggak pakai masuk, dapat ijazah? Mau nggak kira-kira? Hah? Nggak mau kan? Oh, itu mudah kan? Kita kan pengen yang mudah. Tapi kenapa kita milih udah bayar mahal, udah tesnya susah, ya kan? Tesnya susah supaya masuk disogok lagi. Ya kan? Nah, supaya kita masuk bagian di situ. Nah, itu merusak tatanan itu. Ya kan? Merusak tatanan. Disogok. Ternyata sekolahnya nggak mau, Pak. Bu, kita masuk anak kita, bangganya luar biasa. Dalam kehidupan pun begitu. Allah biarkan semuanya itu, ada manusia bejat, ada manusia taat, ya kan? Termasuk aliran-aliran. Nah, sebab itulah kenapa Allah ngasih mana yang berkualitas, apa yang tidak. Sebab itulah kita ini harus dipakai pendengaran kita, dipakai penglihatan kita, dipakai hati kita. Ilmu itu didapatkan dari belajar. Kalau ilmu yang tiba-tiba itu sangat jarang. Nabi aja belajar, cuma Nabi belajarnya kepada malaikat Allah untuk menjaga tentang otentisitas kenabian, bahwa Nabi mengetahui ini dan itu tanpa ada yang ngajarin. Tapi bagi orang yang nggak nerima disangkanya sihir kan, karena belum sampai kan. Nah, kalau kita ini belajar aja, belajarin dan itu. Sekarang kalau mau belajar, belajarnya jangan ke medsos. Di medsos ini itu agak sulit, nggak bisa nanya kayak begini. Kalaupun nanya, kalau di medsos bisa, itu terbatas. Kalau di sini nanya, saya masih jawabanin sampai siap. Ini kan kalau nggak tuntas di pengajian kan diselesaikan secara jantan. Ini kan gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya belajar. Makanya seringkali belajar kita nggak tuntas. Begitu nggak tuntas, ya sudah. Hanya itu yang terjadi. Kita dibikin bingung. Sebenarnya nggak bingung lah. Kita mana yang bisa jadikan pegangan? Kita punya prinsip. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud. Aku, kata Rasulullah, aku ini Muhammad, utusan Allah, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, orang-orang yang bersamanya, yang mencintainya. Dia punya prinsip. Kenapa dia punya prinsip? Punya ilmu. Saya waktu kuliah, Pak, itu belajar seluruh mazhab. Aliran dipelajari. Bukan untuk saya ikuti, tapi untuk memilih mana yang terbaik. Karena gini, Pak, di dalam diri kita ini punya kemampuan juga untuk memilih. Dengan catatan, pendengaran kita didengar tuh, ilmu yang masuk. Mata kita dipakai melihat, jadi ilmu. Hati kita menyaring. Manusia ini pasti tahu mana yang benar, mana yang salah. Di nuraninya pasti akan mengatakan. Tukang maling itu, dia menyadari bahwa itu maling gak bagus. Koruptor itu dia maling itu gak bagus. Buktinya ketika ditangkap KPK nangis dia. Dia nyesel.
itu waktu di KPK doang, begitu udah bebas balik lagi maling lagi. Nah itu nggak belajar tuh namanya. Ya kan? Laki-laki begitu selingkuh ketangkap sekali, dia minta maaf sama bininya, ya kan? Wah bininya maafin, selingkuh lagi. Nah itu udah mendingan pisahin aja. Dia gak sadar itu. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu pentingnya kita belajar. Setan itu, Pak, iblis itu dibiarkan oleh Allah umurnya panjang. Untuk apa? Menguji manusia. Surat Al-A'raf ayat ke-15. Di 14-nya kan minta itu dipanjangkan umurnya. Qala anzirni ila yauma yub'atsun. Tolong panjangkan usiaku sampai manusia dibangkitkan. Itu iblis. Dijawab oleh Allah. Qala innaka minal mundorin. Aku panjangkan usiamu dan engkau adalah termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya sampai kiamat, Pak. Iblis itu, Pak, ikut ngaji di sini pasukannya lebih banyak dibandingkan kita. Ya coba, lebih banyak nih memenuhi masjid. Komandannya namanya Hanzab. Itu komandan untuk ngilik-ngilik orang. Kalau ngaji pengen pulang, kalau sholat pengen cepat, gitu kan. Ya, pengennya di tempat maksiat. Coba kalau konser ngantri bayar, wow, hujan-hujanan disemprot pakai belangkir, dia demen. Coba kalau lagi sholat disemprot, ya, kalau nggak ngamuk, lagi sholat. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena iblis itu dibiarkan dan Allah membiarkan supaya menggoda manusia untuk menyaring. Makanya surat Al-Ankabut ayat kedua dan 3 itu menjadi sebuah renungan bagi kita. Ketika ada orang yang menyatakan diri beriman, kata Allah, nanti dulu ahasiban nas ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Begitu ada orang yang menyatakan aku ini beriman, nanti dulu aku uji dulu. Kita ini sekolah 3 tahun, Pak, seminggu nggak masuk pas ujian, dianggap lulus ya sekolah. Dapat ijazah kan? Padahal udah 3 tahun kurang seminggu. Nggak adil dong kayak gitu. Bener gak? Oh justru Anda penentunya di ujian, evaluasi. Sama halnya dalam kehidupan. Oh selama hidupnya taat, begitu di akhir dia nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Ah udah, selesai udah. Ya. Makanya yang harusnya akhiru kalam la ilaha illallah. Itu nggak mudah, ya nggak mudah. Makanya setiap khutbah seringkali menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pentingnya evaluasi, pentingnya resolusi kita sehingga tidak jumawa, tidak sombong. Ketika orang taat, jangan merasa paling taat, kemudian merendahkan yang belum taat. Kita nggak ada yang tahu. Serius. Jangan mentang-mentang karena kita ini ahli ibadah. Digodanya kesombongan dengan ahli ibadah. Yang belum taat, kita omongin, dijelekin. Nggak tahu, bener. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Makanya jangan suka ngomongin kejelekan orang. Kita ini belum tahu. Serius. Ini hari ini kita ngaji, besok nggak tahu, Pak. Jangan-jangan keluar ngaji udah ngomongin orang, hilang semua, rontok semua udah. Ya, gitu. Jadi untuk menentukan, kita jangan bingung, maka kita nih pilih dengan keilmuan yang kita lakukan, ya, yang kita belajari, ya. Tanya, makanya kalau kita nih ngaji, jangan satu guru. Banyak guru nanti, dari banyak guru ini kan kita bisa simpulkan ini sama nggak dengan guru yang ini sama nggak guru yang ini sama nggak? Itu namanya jumhur namanya, ya jumhur. Kita mana yang banyak yang dianggap baik, bukan hanya sekedar banyaknya, tapi mana yang banyak yang memang tuh baik, ya kan? Karena secara dasar ajaran agama itu hanya 3 saja. Apa itu? Iman, Islam, ihsan. Untuk menjadi itu, iman, Islam, ihsan itu ada yang namanya mabda, ada yang namanya manhaj, ada yang namanya ghoyah. Masing-masing aliran nanti beda. Ya kan? Masing-masing aliran. Mabda itu apa? Dasar,
rujukan, dalil. Ada aliran yang mengatakan dalil itu cukup Quran hadis saja. Ada yang mengatakan cukup Quran saja, maka ingkarus sunnah. Ada yang mengatakan, oh saya nggak yakin dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu mengambil haknya Sayyidina Ali sebagai Nabi dan Rasul. Dari mana taunya? Ya kan ada itu aliran begitu, ya kan? Ingkarus sunnah. Dan itu meskipun tidak objektif kalau ingkarus sunnah. Nah sementara Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diingkarin. Gimana ceritanya? Nggak nyambung lah. Makanya dalil itu bukan hanya dalil dari Allah saja. Ya, tapi ada dalil yang dari akal. Akal kita harus dipakai. Makanya samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya. Kemudian kaitan dengan yang namanya keburukan yang ada. Itu kan karena kita tahu bahwa ada baik. Kita tahu karena ada yang baik. Nah, ada yang baik itu karena ada yang ngasih tahu. Gini, jemaah. Ketika keburukan dilakukan secara berjamaah dan diulang-ulang, maka keburukan menjadi hilang. Kenapa? Paham nggak? Keburukan dilakukan diulang-ulang dan dilakukan berjamaah, maka keburukan itu menjadi hilang. Paham nggak? Ya karena semuanya melakukan keburukan. Jadi nggak ada perbandingannya. Ya sama aja semuanya. Orang telanjang bulat semua, Pak. Sepakat. Nggak usah pakai baju. Maka udah baik, Pak. Sama-sama telanjang. Cuman kalau ada satu aja. Nah, di situ di kerumunan orang yang telanjang bulat datang orang yang berpakaian. Yang salah yang mana? Yang dianggap salah mana? Yang berpakaian. Ya kan? Yang berpakaian. Kenapa? Karena orang pada umumnya telanjang bulat. Bapak berpakaian, jadi aneh sendiri. Gitu, paham nggak? Nah itu. Jadi kita ini Pak, diminta oleh Allah untuk belajar. Untuk apa? Untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Jangan dihindari yang salah. Yang salah itu harus dijadikan pelajaran. Maka meskipun masa lalu kita punya kesalahan, jangan dilupakan. Itu pelajaran. Itu evaluasi. Maka oleh Allah dikasih peluang. Surat Az-Zumar ayat 53. Peluangnya apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang dosanya udah banyak, udah nggak kehitung, udah keterlaluan lah, udah dosanya pokoknya udah susah dah pokoknya. Kalau menurut konsep manusia mah udah kayaknya cocok masuk neraka lah. Gitu. Tapi kata Allah, nanti dulu selama kau masih hidup Allah kasih kesempatan. Allah aja bilang begitu. Ini manusia, wah lu bejat emang kurang ajar lu. Cocoknya gua matiin lu. Gitu kan. Coba. Allah enggak, Pak. Ini kayak makanya menghakimi apa? Sendiri ya. Ini mas saya. Nyoling maling sendal di masjid. Digebukin rame-rame, Pak. Wah, ya. Kirain koruptor kagak. Coba berani enggak tuh? Jangan main hakim sendiri, Pak. Ada aparat. Yang gitu. Wah, habis aparat nanti dilepas. Ente aja yang suka bersuudzon. Ya kan? Ya. Emang saya ngeliat sendiri kok. Oh, dia kuatkan tuh dalilnya. Ya kan? Supaya tetap orang lain yang salah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ini kasih kesempatan, Pak. Selama kita masih hidup, kecuali sudah di kerongkongan itu ruhnya. Sebagai Firaun tuh mengakui juga, Pak. Begitu dia mau mati, mau udah di kerongkongan tuh ruhnya, dia berkata tuh kepada Allah, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi udah finish. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ngikutin Nabi berhusnudzon itu perlu. Bersuudzon juga perlu. Ya kan? Makanya ada praduga tak bersalah. Mudah-mudahan ketangkap semua, Pak.
Ibu-ibu ada yang mau nanya, Bu? Ibu, silakan. Oh, ini kalau Bapak yang nanya biasanya keren. Terima kasih Ustaz. Ya. Temanya evaluasi dan bagaimana dihadapkan kalau sudah Indonesia susah heran. Enggak sih kalau saya. Kesusahan. Oh, kesusahan. Tahun 2030 kira-kira menunjukkan. Itu pengamat. Pengamat. Bisa juga terjadi kalau kita tidak evaluasi dan sudah sekian lama kita seperti dihadapkan dengan ini seperti ini dan aplikasi ini Islam memakai kata-kata kuda. Jadi garam saja. Kalau dia pakai garam kuda, garam saja. Tapi kalau pakai garam kuda, ya, 10 tahun kita tidak ada evaluasi, tetap ada seperti itu. Nah kira-kira siapa yang salah? Apakah kita atau negara atau dari itu ada bidang tadi? Apakah kita sendiri? Nah ini juga terlihat di beberapa saat atau malah saja masjid ada yang dilarang. Ini masjid ada yang dilarang. Untuk kepentingan biasa saja pada saat ini tidak terlalu kuat-kuat tidak seperti itu. Ini karena berkaitan dengan ilmu agama, yaitu yang paling bertanggung jawab itu adalah para ahli-ahli agama, ustaz-ustaz. Kenapa tidak menggerakkan masyarakat untuk evaluasi? Kan tadinya evaluasi, tapi kita tetap begini kondisinya. Kenapa kita tidak perbaiki lewat sikap dan waktu? Betul. Tapi rakyat masyarakat ya tentunya memang kita dorong memberikan pandangan dan sebagainya. Nah kalau itu tidak dilakukan, bisa betul 2030 bubar Indonesia. Nah jangan kembali kepada sudah jatuh kembali lagi kembali yang Balik ke iya. Saya tidak sekedar Tentang orang lainnya kita datang pakai baik satu orang yang salah. Itu yang pelajaran yang salah. Menurut ajaran agama. iya. Terima kasih kepada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Prinsip untuk tidak sependapat itu pendapat. Ya kan? Tapi kenyataan di lapangan seringkali yang terjadi kita yang benar tersingkirkan. Maka itulah pentingnya evaluasi. Kalau kaitan dengan negara, ada yang mengatakan bahwa 2030 akan bubar, itu kan pengamat. Pengamat itu juga berdasarkan evaluasi. Atau jangan-jangan pengamat hanya sekedar ngamatin. Itu kan prediksi manusia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Itu Al-Qur'an surat Luqman ayat 34. Nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi esok hari. Hanya Allah yang tahu. Sebab itulah karena kita tidak tahu, maka yuk kita coba lakukan hari ini yang terbaik. Maka kata Nabi, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Ini baru sama. Orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan dengan kemarin, dia orang yang dilaknat, celaka oleh Allah. Artinya nggak ada perubahan. Dan orang yang terbaik adalah orang yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Man kana yaumu khairun min amsihi fa huwa rabihun. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Kaitan dengan negara. Negara ini, Pak, secara undang-undang yang menguasai negara mengelola itu adalah partai politik.
Saya bukan orang pemerintahan, bukan. Tapi saya tidak suka ketika masyarakat tiba-tiba langsung menyalahkan pemerintah. Kenapa? Yang menjadikan pemerintahan kita. Mohon maaf, saya bukan orang pemerintahan. Tapi kita kan seringkali dikit-dikit ngoreksi salah, tapi lupa kepada diri kita. Kemudian dijawab, saya kan gak milih. Nah, itu lebih parah lagi. Kita tinggal di negara yang memang ada pemilihan. Kemudian kita golput. Ini kan? Ini agak serius kalau saya jawab kayak gini. Kita golput. Dia bilang, karena dia mengharapkan sesuai apa yang diharapkan, pengen seperti itu. Wah, nggak ada yang partai yang nggak bagus. Kalau gitu diriin partai. Sendiri. Ya kan? Nah kemudian udah jadi Pak. Yang buat undang-undang di parlemen siapa? DPR. Wakil rakyat. Nah DPR-nya mohon maaf. Nggak ada yang namanya screening untuk jadi anggota DPR. Yang penting dapat suara banyak. Sekarang jadi anggota DPR syaratnya pendidikan terendah, Pak. SMP aja bisa. SD aja bisa. Jadi anggota DPR. Gimana mau menghasilkan undang-undang yang kalau ilmunya aja ala kadar? Oh, kemudian dikasih fasilitas oleh negara. Dikasih setiap anggota DPR staf khusus. Staf khusus kalau gajinya kecil, Pak, disuruh ngerjain ini dan itu, dia mikir juga lah, mendingan gua kerja di tempat lain. Iya kan? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merenung, mengkoreksi tentang pemerintah, mengkoreksi dulu diri kita. Saya bukan orang pemerintahan, enggak. Kita ini dikasih ini salah, dikasih ini salah, ya kan? Memang kalau orang yang diisinya dengan kedengkian, itu orang baik sekalipun tetap aja kelihatannya buruk. Orang namanya orang gak suka. Betul gak? Tapi orang suka, Pak. Ini lihat, kalau orang suka, meskipun perbuatan buruk, dia mah cuek aja. Kita jatuh cinta sama seseorang, Pak. Dicubit, minta nambah gak dicubit? Minta nambah gak? Minta nambah, Pak. Dicubit sama orang yang disukai. Tapi orang yang tidak suka, jangan kan dicubit, diliatin aja marah gak? Lu ngeliatin gue colok mata lu. Ganggu gua aja lu. Oh gitu kan. Itu namanya orang benci, Pak. Dikasih, dibuang. Itu namanya benci. Ntar gua diracun nih. Gitu kan. Tapi kalau orang yang senang, Pak, itu dipuji-puji. Sebab itulah Nabi mengajarkan, ahbib habibaka haunama asa ayakuna bagiduka yaumamma. Cintai sekedarnya saja. Kalau benci, benci sekedarnya saja. Karena ketika kau cinta berlebihan, itu khawatir akan berubah menjadi benci yang berlebihan. Ketika engkau benci, benci sekedarnya saja. Karena khawatir yang dibenci itu ternyata baik. Coba, apa nggak nyesel? Dan memang tadi ini akan terlupakan dengan pertanyaan. Sekarang ini memang betul, Pak. Banyak penghafal Quran, tapi pengamal Quran dikit. Maka tidak heran ada penghafal Quran, orang tuanya, ibunya aja dibentak-bentak. Ada kayak gitu. Kenapa? Karena nggak diajarin akhlak, nggak diajarin tentang isi Al-Quran. Ada yang pulang dari pesantren yang harusnya dari pesantren diajarin tentang moral, Pak. Orang kiainya, Pak, enggak. Hanya ilmu. Maka sekarang itu hanya transfer ilmu, bukan menjadi orang yang bijak. Makanya tadi saya bilang itu sesuatu yang ironi. Ada dosen nyelak ngantri, begitu ditegur, diludahin itu kasirnya. Itu dosen, Pak. Yang harusnya jadi contoh. Ustadz, bisa aja kan. Ini ustadznya gimana mau jadi contoh, Pak? Dia diundang harus kasih DP dulu. Begitu kasih DP, ternyata ada yang undang lebih gede. Datang nggak kira-kira? Menjadi profesi penghidupan. Kalau Nabi, Pak, anak kita kan mau ngikutin Nabi nih, uswatun hasanah. Nabi itu, Pak,
Diundang ceramah, apa yang minta bayaran? Kagak. Bukan beda, saya kan bukan nabi. Iya, lu ngikutin siapa? Kan? Jadi memang sekarang ini Pak, kebanyakan bicara. No action, talk only. Kan? No action, talk only. Action saja Pak, kalau nggak pakai ilmu Pak berantakan. Maka bukan hanya sekedar action, tapi cerdaskan dulu. Ya, maksud saya tadi orang yang berpakaian dianggap salah itu bagi orang yang telanjang semuanya, bukan oleh kita yang mengerti agama. Kita ini kan tahu bahwa salah dan benar karena ada yang ngajarin. Kalau nggak ada yang ngajarin, nggak tahu tuh benar mana yang salah. Kalau orang yang nggak tahu, zaman Nabi saja kan sholat ada yang diminta diulang sampai 5 kali, Pak. Karena kata sahabat, ya inilah yang saya tahu ya Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana sholatku. Oh iya, ya udah, ikutin tuh. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yuk kita evaluasi, ya kan? Sambil setelah evaluasi kita memikirkan tentang apa yang sudah kita lakukan. Itu mengevaluasi itu bukan perkara mudah loh. Harus tahu tentang mana kekurangan, mana kelebihan. Makanya kalau saya di pelatihan itu ada didatangkan psikolog, Pak. Kita datang psikolog. Nanti setelah itu, yuk kita beresolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu adalah memperbaiki. Untuk memperbaiki itu bisa dijalankan, Pak, perlu komitmen. Janji, Pak, resolusi itu. Dalam bahasa yang lebih keren namanya komitmen. Komitmen itu ada 3. Apa itu? Intellectual commitment, emotional commitment, spiritual commitment. Nah, saya jelasin nih supaya nggak ketinggian. Intellectual commitment itu apa? Komitmen janji sebagaimana dasarnya intelektual. Intelektual itu isinya angka, Pak. IQ, isinya angka, teknis. Maka kalau komitmennya berdasarkan teknis, Pak, dia yang dievaluasi adalah berkaitan dengan materi. Dengan kehidupan. Oh, hidup saya ini kayaknya kurang makmur, gajinya masih kecil. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Selama dengan cara yang tidak bertentangan. Baik aturan undang-undang ataupun aturan agama. Yang kedua, emotional commitment. Komitmen berdasarkan perasaan. Perasaan itu pengennya kan happy aja. Nggak ada orang perasaan pengennya penat gitu. Nggak ada pengen perasaan tuh sempit dadanya. Nggak ada. Pengennya tuh perasaan tuh lapang. Maka rata-rata orang berkomitmen pengennya, wah saya happy, nggak mau saya susah-susah. Makanya pokoknya tahun 2026 saya mau jalan-jalan aja, nggak mau kerja. Nah mau jalan-jalan duit dari mana? Kan harus kerja. Punya duit. Kalaupun nggak keras kerja di tempat orang, saya paling tidak punya penghasilan. Ya, saya pengen dihargai sama orang, perasaan. Yang ketiga, spiritual commitment. Nah, spiritual commitment itu, Pak, jiwanya yang diisi. Jiwa itu tergantung nanti, karena manusia masih hidup ada 3 makhluk yang menyatu. Ketika masih hidup nih. Nanti ketika sudah meninggal, Pak, misah. Bahkan ada yang sama sekali hilang. Apa 3 makhluk itu? Yang pertama jasad. Yang kedua ruh. Ruh masuk ke jasad, lahirlah jiwa. Ya, ruh masuk ke jasad, lahirlah jiwa. Jiwa dalam bahasa Arab namanya nafs. Makanya kematian itu berpisahnya ruh dengan jasad. Tapi yang disebutkan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mengalami mati. Bentuknya apa? Berpisahnya antara ruh dengan jasad. Lihat, kemarin Ustadz Jajir, wah itu Masya Allah ya. Itu mau meninggal direkam. Senyum. Artinya tidak ada ketakutan. Yang selama ini kita didoktrin, bila Israel telah memanggil,
seluruh tubuh akan menggigil. Nah, gitu kan? Kita ini doktrin kayak begitu. Wah, horor kan? Allah itu horor. Coba, Pak, kita doktrinkan Allah itu Ar-Rahman, Allah ini Ar-Rahim. Nah, supaya mendapatkan itu ada ya yang lain yang harus kita lakukan, mendekatkan diri orang yang kita sayangi. Maka biasanya kalau kita ngasih kepada sesuatu yang disayangi, pada istri kata, dikasih yang terjelek apa yang terbaik? Yang terbaik, kan mungkin lah ngasih istri sisa dari orang, kecuali selingkuh. Ya kan, udah dikasih sisanya. Ya kan, istri tua, istri muda yang didatangin terus. Coba kan gitu. Nah, itu yang perlu diperbaiki kan. Nah, sahabat itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berselingkuh sama Allah. Berselingkuh sama Allah itu musyrik namanya. Menduakan Allah. Ya, mau dikasih persembahan kepada Nyi Roro Kidul. Ya kan, coba. Mohon beringin. Wow, dia kasih kan persembahan. Sama Allah ngasih ala kadarnya. Sisa itu paling jelek. Itu kan peristiwa Habil dan Kabil kan gitu. Jadi kembali lagi kaitan dengan evaluasi, yang paling utama mengevaluasi kita. Ya, supaya negara itu menjadi baik, ya masyarakatnya harus baik. Karena yang paling tinggi itu bukan wakil rakyat, bukan pemerintah. Yang paling tinggi itu rakyat. Harusnya mereka itu menjadi pelayan rakyat. Itu kan evaluasinya. Cuman masalahnya karena kita salah pilih, ya sudah. Oh, saya kan nggak milih. Ah, itu masalah juga nggak milih. Ya kan, punya suara kok nggak dipakai. Kira-kira begitu Bapak? Mudah-mudahan cocok. Kalau nggak cocok nanti kita selesaikan di luar. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Cukup, insyaallah. Alhamdulillah, jemaah yang berbahagia. Tidak terasa sangat menarik sekali tema hari ini. Karena waktu yang sudah terjadi. Untuk setelah pengajian ini kita ibadah doa karena sebelum itu doa ada yang pesan tadi dari jamaah keluarga ini dari Pak Nabi. Selama ada sekolah minggu ini diadakan seperti kajian ya di Masjid Nurul Studio, yaitu hari Senin tanggal 29 Desember jam 9 pagi sampai menjelang zuhur. Diharapkan kepada jamaah mungkin ada yang punya putra putri atau cucu, diharapkan hadir. Sebetulnya kemarin sudah kami sebar undangannya ke warga-warga. Terus yang kedua agendanya yaitu di pas malam tahun baru, yaitu hari Rabu malam Kamis ya, 31 Desember diadakan kajian juga, insyaallah ceramahnya Ustaz Yusuf Ishak. Itu mulai dari jam 9 sampai selesai. Insyaallah ada konsumsi snack apa, insyaallah ada makanan. Itu aja yang kami sampaikan sebelum ibadah kami persilakan kepada Ustaz. Dan sekedar info, saya ini sudah 2 batch mengumpulkan ustazah-ustazah, dibikin sebuah program Pak, namanya Spiritual Mental Building. Kemarin alhamdulillah di Hotel Tapia. Tapi kenapa ustazah-ustazah? Karena ustazah itu perempuan. Perempuan itu jauh lebih dekat kepada keturunan anak-anak dibandingkan bapak. Makanya ketika berbakti umuka. Itu yang menjadi alasan, bukan karena saya laki-laki, bukan. Dan wanita itu adalah makhluk yang terkuat. Ras terkuat adalah di wanita. Dan yang terkuat adanya di Indonesia. Siapa? Nyonya Menir. Nyonya Menir itu berdiri dari sejak 19 berapa Pak? 18. Sampai sekarang nggak duduk-duduk Pak. Itu menjok aja ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah nanti bed berikutnya kita akan ngadain di Aston Fluid Hotel. Ada yang kasih prakarsa gitu. Itu full dari pagi sampai maghrib. Sebenarnya harusnya 3 hari. Kalau pengajian begini kan terbatas Pak.
Kalau itu kan program pelatihan, ada psikolog, ada narasumber yang berkompeten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hidzid dunya wa 'adzabil akhirah. Bersama-sama subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.